Sejarah memperlihatkan bahwa sebagian besar prostitusi terjadi karena masalah ekonomi atau pola pikir patriarki yang menjadikan perempuan sebagai objek seksual. Ada juga praktik prostitusi yang terjadi sebagai cara untuk meraih kedudukan sosial bagi pelakunya, atau dianggap sebagai bagian dalam ritual tertentu. Ada sejumlah istilah di berbagai kebudayaan kuno terkait pelaku prostitusi. Berikut 5 praktik prostitusi masa lalu yang ada dalam sejarah. 1. Yingqi. Yingqi disebut sebagai prostitusi independen pertama dalam sejarah China. Keberadaan Yingqi berkaitan dengan Kaisar Wu yang mencari perempuan untuk jadi penghibur dalam perkemahan prajurit. Kaisar Wu merekrut wanita penghibur untuk menjaga para prajurit tetap terhibur selama perjalanan panjang. Namun, sumber lain mengatakan bahwa keberadaan Yingqi bukanlah yang pertama dalam prostitusi China. Terdapat sumber yang mengatakan bahwa pada masa Raja Yue sudah didirikan kamp perempuan penghibur yang terdiri dari para janda. Bedanya, saat itu wanita penghibur hanya disiapkan sebagai pembantu atau teman. 2. Prostitusi Yunani kuno pada 400 tahun sebelum Masehi. Jenis prostitusi ini hadir dalam masyarakat Yunani, Romawi kuno. Mengenai penjelasan aktivitas praktiknya, ada 3 hierarki. Tingkat paling rendah disebut pornai, kemudian pelacur independen, dan di puncak hierarki disebut hetaera. Pornai adalah pelacur paling rendah. Secara etimologi, kata ini berasal dari pernemi yang berarti menjual. Pornai adalah milik dari pornoboskos atau germo yang menerima sebagian dari pendapatan mereka. Pemilik ini bisa saja merupakan warga negara, dan praktik prostitusi pun dianggap sebagai sumber pendapatan. Pelacur jenis ini meliputi pula perempuan muda yang ditinggalkan oleh ayah mereka. Pornai biasanya dipekerjakan di rumah bordil yang terletak di distrik lampu merah di setiap periode kekuasaan para raja Yunani. Pelacur independen. Pelacur yang beroperasi dengan menjajakan diri secara independen dan memiliki keterampilan menari maupun bermain sulap. Banyak dari mereka juga menampilkan aksinya di jalanan, termasuk dalam upacara keagamaan dan festival. Pelacur ini memiliki berbagai asal-usul, mulai dari perempuan metik yang tidak bisa menemukan pekerjaan lain, janda miskin, dan pornai yang lebih tua, yang telah berhasil membeli kembali kebebasan mereka secara kredit. Di kota Athena, mereka harus terdaftar di kota dan membayar pajak. Hetaera adalah kelompok pelaku prostitusi kelas atas di Yunani, yang punya kedudukan di masyarakat. Mereka tak hanya memiliki kemampuan seksual. Para pelaku prostitusi ini biasanya memiliki keterampilan seni seperti bermain seruling. Beberapa dari mereka memiliki bakat lain, seperti menari, akrobat, bermain sulap, anggar, ataupun juggling. Beberapa sumber sejarah mengatakan bahwa mereka juga menjadi hiburan populer bagi anak-anak. Hetaera bisa dipesan untuk pesta yang lebih privat. Penghibur ini setara dengan pemain harpa atau alat musik lain, dan para penyewa harus melapor ke pornoboskos yang bertindak selayaknya mucikari. 3. Devadasi dan Ganika. Sebutan pelaku prostitusi di India. Seorang devadasi adalah perempuan yang dipaksa menjalani kehidupan prostitusi di India untuk melayani dewi kesuburan, Yellama. Ketika anak perempuan mencapai usia dewasa, orang tua mereka melelang keperawanan anak perempuan mereka kepada penawar tertinggi. Bagi orang tua di sana, hal seperti ini dianggap bukan transaksi yang buruk. Setelah itu, mereka yang dipilih akan mendedikasikan hidupnya sebagai pemuas kebutuhan seksual bayaran atas nama Yellama. Praktik ini telah menjadi kebiasaan dari agama Yellama selama berabad-abad. Meski sempat dilarang di India pada 1988, praktik ini masih berlanjut hingga hari ini. Stigma yang melekat pada devadasi tentu sangat berat. Bahkan jika para wanita melepaskan diri dari kehidupan tersebut, mereka tidak akan pernah menikah, sebab tidak ada jalan untuk kembali pada kehidupan normal. Sebagian besar devadasi diusir dari kuil saat berusia 40-an, tidak lagi dianggap muda dan cukup menarik untuk membawa kehormatan bagi dewi mereka.
Selanjutnya, ada Ganika. Ganika adalah versi India dari geisha Jepang. Para wanita ini menikmati kelas sosial yang tinggi di masyarakat. Seorang Ganika tidak akan pernah menikah dan tidak pernah menjanda, sehingga mereka lolos dari stigma sosial janda. Janda dianggap pertanda yang sangat buruk, dan pada satu titik, dilarang tampil di depan publik. Masyarakat India mengakui 9 jenis pelacur, dan Ganika adalah tingkat elit dalam hierarki ini. Selain bakat seksual, Ganika diharapkan mempelajari berbagai keterampilan lain di bidang seni pertunjukan. Setelah berbagai keahlian yang disyaratkan dikuasai, wanita tersebut diangkat ke posisi Ganika. 4. Jugun Ianfu. Jugun Ianfu, atau wanita penghibur Jepang, ada di masa pendudukan tentara Kekaisaran Jepang, selama Perang Dunia Kedua. Menurut Asian Women's Fund, lembaga yang didirikan Jepang sebagai bentuk kepedulian, penyesalan dan permintaan maaf terhadap masalah Ianfu. Menurut Yoshiaki Yoshimi yang melakukan penelitian akademis, diperkirakan ada sekitar 50.000 hingga 200.000 wanita yang diculik dan ditempatkan di rumah bordil militer Jepang. Keberadaan wanita ini sering tak tercatat dalam sejarah. Pada 1932, militer Jepang mulai merekrut wanita untuk bekerja di pos hiburan. Sebagian besar korban perbudakan seksual adalah wanita dari Korea dan Cina, disusul wilayah lain seperti Filipina, Malaysia, Taiwan, Hindia Belanda, yang kini Indonesia, Timor Portugis yang kini Timor Leste, dan daerah lainnya. Para wanita itu dijanjikan pekerjaan, tetapi tidak tahu bahwa ternyata mereka ditempatkan dalam rumah bordil untuk melayani tentara Jepang. Pengadilan terkait kejahatan perang yang dilakukan oleh Jepang juga pernah diselenggarakan oleh Pengadilan Tokyo, yang dimulai pada tanggal 3 Mei tahun 1946. Pengadilan tersebut juga menampung laporan kasus tindak kejahatan seksual oleh militer Jepang. 7 dokumen resmi yang dibawa oleh pemerintah Belanda, Perancis, dan Cina, menyimpulkan bahwa militer Jepang secara langsung memaksa para perempuan untuk bekerja di beberapa rumah bordir di wilayah-wilayah Indonesia, Cina, Timor Leste, dan Vietnam. Ada dokumen tentang anak perempuan usia 11 tahun, sudah dipersiapkan dan dipaksa untuk melayani tentara. Tidak kekerasan seperti pemukulan atau penikaman, adalah hal yang terjadi ketika mereka menolak. Pada akhirnya, pemerintah Jepang mengeluarkan permintaan maaf atas apa yang dilakukan, dan memberikan kompensasi. Akan tetapi, sebagian besar keluarga korban menolak permintaan maaf tersebut dan menyatakan tidak pernah menerima kompensasi apapun. 5. Prostitusi modern. Ada suatu masa di mana bisnis prostitusi berkembang di berbagai negara. Mulai dari praktek lokalisasi sampai prostitusi online. Walaupun terdapat larangan yang jelas dalam undang-undang, bisnis gelap ini tetap berlangsung. Prostitusi selama ini disebut sebagai salah satu penyakit sosial tertua di dunia. Jika prostitusi diperbolehkan dalam suatu negara, maka akan terjadi banyak persoalan dalam kehidupan tingkat keluarga. Yang mana pada akhirnya, keberadaan prostitusi bisa menghancurkan moral masyarakat secara umum. Sedangkan keberadaan prostitusi di Indonesia memiliki sejarahnya sendiri. Pada masa Perang Dunia, Jepang melakukan prostitusi untuk kepentingan militernya. Namun jauh sebelum itu, orang Belanda lah yang membuka prostitusi pertama kali di Indonesia. Dan pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu, sama sekali tidak melakukan pelarangan. Sampai pada akhirnya pemerintah Indonesia membuat undang-undang pelarangan prostitusi, memperkuat aparat penegak hukum, selanjutnya melakukan penutupan tempat-tempat prostitusi. Pada tahun 2014, di kota Surabaya, aparat penegak hukum berhasil melakukan penutupan Gang Doli, lokalisasi yang pernah disebut sebagai lokalisasi terbesar se-Asia. Ada penutupan lokalisasi Kalijodo di Jakarta Barat, pada tahun 2016, dan ada penutupan hotel prostitusi Alexis, pada tahun 2018. Selain itu, pada periode 2016 sampai 2019 telah dilakukan penutupan 160 lokalisasi di berbagai provinsi.
Dan di tahun 2019 Kemensos menargetkan akan menutup total semua lokalisasi yang ada di Indonesia. Sebelum berdirinya peradaban Islam, sudah ada prostitusi sejak lama. Dan di masa kepemimpinan Rasulullah juga terjadi kasus praktik prostitusi. Pada waktu itu, keberadaan prostitusi ditandai dengan bendera kain berwarna merah yang diletakkan di depan rumah pelaku prostitusi. Rasulullah memberi penjelasan bahwa zina dikategorikan sebagai perbuatan dosa terbesar ketiga setelah musyrik dan membunuh. Kemudian, dengan pendekatan dakwah dan kepemimpinannya, Rasulullah tidak memberi izin adanya praktik prostitusi. Prostitusi memang bisa menghasilkan uang, kendati demikian, pada faktanya tidak ada negara yang benar-benar menjadi negara makmur karena prostitusi. Demikianlah informasi tentang 5 jenis praktik prostitusi dalam peradaban dunia. Terima kasih telah menyimak. Cukup sekian video kali ini, tetaplah jaga kesehatan dimanapun kalian berada.